Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kami aturkan pada rekan-rekan media dimanapun rekan-rekan berada. Selamat datang, terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam konferensi pers mengenai kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2022 seri Pertamina Grand Prix of Indonesia. Hari ini kita mendapatkan kehormatan beberapa narasumber yang akan memberikan update mengenai persiapan kegiatan MotoGP ini. Ya, secara fisik hadir di Kementerian BUMN saat ini adalah Bapak Menteri BUMN sendiri, Bapak Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN 2 Bapak Kartika Wirjoatmojo, dan Direktur Utama Injourney Bapak Doni Oskaria. Sedangkan yang hadir secara Vicon yang akan memberikan update di lapangan adalah Komandan Lapangan MotoGP Bapak Marsikal Purnawirawan TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah SE MSc. Kami persilakan kepada Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir untuk memberikan update kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gubernur yang hadir melalui Vicon, sahabat saya, lalu pimpinan lapangan Pak Hadi yang sudah terus bekerja keras siang dan malam memastikan event ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saya didampingin Pak Wamen saya, Pak Tiko, yang memang sudah beberapa kali saya tugaskan untuk memastikan sinergisitas daripada BUMN untuk event-event besar seperti G20 dan hari ini tentu Mandalika bisa berjalan tentu dengan maksimal. Dan Pak Doni Oskaria sebagai holding daripada Injourney, yaitu holding company dari grup pariwisata dan pendukung daripada BUMN. Tentu alhamdulillah kenapa hari ini kita ada press conference untuk mengucapkan apresiasi yang luar biasa atas animo masyarakat, di mana tiket daripada MotoGP ya untuk yang utama bisa terjual habis. Tentu ini animo karena tentu ada yang individu, ada yang komunitas, dan tentu ada yang korporasi. Tentu kerja keras ini tidak lain dari kerja keras tadi yang saya sudah sampaikan Pak Gub sendiri yang ada di lapangan, Pak Hadi, dan tentu juga network daripada perusahaan bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI, yang memang 1 minggu terakhir ini terus mengupayakan kerja keras supaya ini bisa maksimal. Dan tapi tentu jangan takut ya, karena informasi yang terakhir dari tentu panitia yang terus berkoordinasi dengan Dorna sangat mengapresiasi sehingga Dorna juga membuka stand tambahan, itu grandstand untuk fansnya Marc Marquez dan juga Maverick Vinales, sejumlah 500 tiket lagi dan saya yakin ini sold out juga. Tentu untuk tiket hari pertama dan kedua ya dan latihan sebagai bagian kualifikasi kita masih terus mendorong penjualan. Nah, karena itu saya terus berusaha bersama tentu para panitia, Pak Luhut, Pak Sandi Uno, untuk memastikan event ini berjalan dengan baik. Yang terakhir saya juga ingin menyampaikan, alhamdulillah, nanti tanggal 16 Maret, Bapak Presiden akan menerima juga rombongan dari para pembalap MotoGP yang berkenan hadir ke Jakarta, yang nama-namanya sangat besar, cuman saya coba sebutkan yang tentu memang fansnya banyak di Indonesia saja, yaitu ada Marc Marquez nanti datang tanggal 16 Maret ini, lalu Maverick Vinales, John Mir, Andrea Dovizioso, dan tentu Francesco Bagnaia. Ini yang lainnya ada 12 lagi nanti. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang bagus dalam membangun persepsi Indonesia kepada dunia, bahwa kita tentu terus menggalakkan event-event dunia yang ada di Indonesia. Nanti Pak Tiko silakan tambahkan dengan sinergisitas yang dilakukan BUMN, lalu Pak Doni nanti saya izin mengundang Pak Gub dan Pak Hadi yang terakhir
untuk mencapaikan kondisi terakhir di lapangan. Terima kasih. Silakan Pak Tiko. Terima kasih Pak Menteri. Yang saya hormati Pak Gubernur NTB, Pak Jul, Pak Hadi di lapangan, teman-teman media semua. Jadi ini MotoGP ini adalah satu sinergisitas BUMN yang sangat luas. Jadi kita telah menginvestasikan total 3,8 triliun dalam berbagai bentuk. Tentunya pertama adalah fasilitas sirkuit dan pendukungnya oleh ITDC, di mana ada PT-PP yang melakukan pembangunan sirkuit dalam bentuk pengaspalan dan segala macam fasilitas sirkuit. Kemudian Wika Gedung yang melakukan pembangunan paddock dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian kita juga berinvestasi di Lombok Praya International Airport, AP1, dan kemudian juga Pelabuhan Gilimas oleh Pelindo. Jadi seluruh investasi ini total mencapai 3,8 triliun. Kemudian kita juga fokus dalam memberikan sponsorship di dalam sirkuit, yaitu Pertamina sebagai naming daripada sirkuit, Pertamina Mandalika Sirkuit. Kemudian kita juga ada 3 BUMN lain, yaitu Mandiri, BRI, dan Telkom yang akan nantinya mempunyai launch di atas bukit 360 derajat ya di atas, yang diharapkan juga menjadi ikon bahwa ini ada beberapa BUMN yang akan mempunyai satu launch yang ada di atas bukit 360. Saat ini memang kita sedang fokus untuk menyelesaikan tahap akhir daripada penyelesaian sirkuit. Kalau rekan-rekan lihat di YouTube banyak yang posting itu bahwa grandstand sekarang mungkin sudah 80% selesai, termasuk yang satu gedung baru untuk VIP Deluxe ya. Kemudian pengaspalan ulang sudah dimulai 2 hari ini mencapai 60%. Kita harapkan tanggal 8 pengaspalan ulang selesai dan diharapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIM dan Dorna. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Doni. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wakwamen, Pak Tiko yang saya hormati, kemudian Pak Gubernur, Pak Hadi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri, tentu saja kami dari panitia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada komunitas-komunitas yang mendukung acara ini sehingga tiket kita di hari Minggu sudah terjual habis, tetapi untuk yang hari Jumat dan Sabtu teman-teman masih bisa membeli tentunya. Ini satu kabar gembira yang tentunya kita harapkan bahwa ke depan dengan penyelenggaraan ini untuk tahun-tahun berikutnya antusiasme ini dapat lebih meningkat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami atas arahan Pak Menteri juga karena banyaknya permintaan untuk yang tidak menginap, karena itu kami menambah penerbangan dari Bali ke Lombok untuk hari Minggu dan juga dari Surabaya ke Lombok. Dan dengan demikian bahwa sinergi ini kita harapkan semakin membawa acara kita menjadi lebih sukses tentu ke depannya. Kurang lebih itu tambahannya Pak Menteri. Terima kasih Pak Doni. Pak Gub, silakan waktu dan tempatnya Pak Gub. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Menteri. Tentu atas nama pemerintah Nusa Tenggara Barat dan masyarakat NTB berterima kasih pada Pak Jokowi dan Pak Menteri BUMN terutama yang hampir setiap saat berkoordinasi memberikan kami arahan sehingga kami betul-betul siap menjadi tuan rumah untuk mensukseskan event MotoGP setelah absen 25 tahun dari Indonesia. Kami juga berterima kasih pada Pak Tiko, Pak Pahala, dan lain sebagainya yang membuat sinergi BUMN ini luar biasa. Dan begitu juga Pak Doni, yang sering sekali berkomunikasi sehingga persoalan tiket dan persoalan teknis lainnya itu selesai. Tentu tidak lupa komandan lapangan kita, Jenderal kita Pak Hadi, yang tiap hari memberikan support tanpa kenal lelah sehingga we are more than ready untuk mensukseskan event ini. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Pak Gub. Sampai bertemu akhir minggu ini Pak Gub. Nanti saya, Pak Tiko, Pak Doni akan cek akhir lapangan dan semoga dukungan yang kita bisa lakukan untuk NTB bisa terus maksimal. Terima kasih. Pak Hadi, silakan tempat dan waktunya Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak Menteri BUMN. Kami sampaikan bahwa waktu tersisa 12 hari lagi menjelang pelaksanaan MotoGP 2022 seri Pertamina Grand Prix of Indonesia. Infrastruktur pendukung terus kami kerjakan sampai dengan hari ini, diantaranya adalah pembenahan bypass mulai dari Bandara Internasional Lombok sampai dengan ke Bundaran Sunggung. Saat ini semuanya berjalan dengan baik, rata-rata sudah 80%, baik median jalan, penghijauan, kiri kanan, kemudian pembenahan bukit-bukit yang ada di sepanjang bypass, kemudian Bundaran Sunggung juga sudah 80%, dan ditambah lagi adalah jalan menuju sirkuit yang dibagi 3 segmen, mulai dari Sunggung sampai dengan Triputri, sudah menjadi 2 jalur, artinya 2 jalur berangkat dan 2 jalur pulang. Sedangkan untuk pembenahan di sirkuit juga sampai hari ini, siang hari ini juga kami cek di lapangan bahwa untuk track resurfacing sudah dilaksanakan dengan baik.
insya Allah tanggal 8 besok sudah selesai. Kemudian pembangunan VIP Deluxe juga sudah presentasinya tadi sudah sampaikan, pembangunan premium grandstand, regular grandstand maupun untuk general admission semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan timeline yang kita rencanakan, termasuk Bukit 360 dan tentunya adalah beautifikasi untuk observation decks. Kami juga terus koordinasi dengan aparat terkait untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu untuk jalur darat dari 5 pintu, yaitu pintu Gilimas, pintu dari Bangsal, kemudian pintu dari Lembar, dan pintu dari Kayangan termasuk bandara, semua sudah kita laksanakan rekayasa sehingga kita harapkan tidak terjadi crowded, termasuk juga persiapan akomodasi juga semuanya sudah siap. Jadi kami harapkan para penonton nantinya tidak perlu khawatir, datang saja ke Mandalika, pasti dapat tempat. Tidak usah khawatir, pasti kita layani dengan baik. Demikian Bapak Menteri, terima kasih. Terima kasih Bapak Hadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan muncul dari teman-teman di media. Yang pertama itu adalah bagaimana persiapan dan rencana parade yang akan dilaksanakan Hari Rabu depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan fisik dari sirkuitnya Mandalika sendiri, sudah bagaimana tahapan pengaspalan dan sebagainya. Mungkin baru 2 itu pertanyaan Pak Menteri. Ya, untuk aspal nanti disampaikan oleh Pak Doni aja yang ini atau Pak Hadi nanti. Untuk kedatangan pembalap sampai hari ini, tentu kita masih terus berkonsultasi dengan pihak istana bahwa nanti agendanya seperti apa. Apakah nanti diterima di istana, lalu nanti ada parade, tentu nanti keputusannya ada di Bapak Presiden dan tentu dari pihak istana. Kami hanya mendorong bahwa ini kesempatan yang luar biasa buat Indonesia bisa mempromosikan event yang sangat besar. Dan yang paling penting buat kita semua, ini baru tahun pertama, ya kita masih punya 9 tahun lagi. Jadi saya rasa persiapan yang kita sudah lakukan di tahun pertama ini tentu tidak hanya tadi kami Kementerian BUMN, tadi saya sudah sampaikan bahwa Kementerian PUPR, Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, para Menko sangat terlibat. Jadi emang ini kerja sama-sama. Ini bukan kerja sendiri-sendiri, tapi ini kerja gotong royong. Tetapi tentu bagaimana tadi kami memastikan di lapangan ini bisa terus terkendali dengan hadirnya Pak Hadi dan Pak Gubernur NTB, ya Pak Zul, yang memang harus tadi menjadi bagian merupakan pembangunan sistem yang baik antara pusat dan daerah. Untuk dari sirkuit sendiri, Pak Doni mau ditambahkan? Terima kasih Pak. Untuk sirkuit, teman-teman sekalian, bahwa sesuai dengan schedule yang sudah kita buat, diharapkan sirkuit akan selesai pada tanggal 8, dan tentu saja proses daripada perbaikan sirkuit ini diawasi oleh FIM juga, kemudian juga kita menunjuk konsultan sehingga kita harapkan proses ini segera selesai dan kita siap untuk menghadapi MotoGP di tanggal 18 nantinya. Baik, terima kasih Pak Doni. Ada 2 pertanyaan lagi dari teman-teman di media. Yang pertama adalah memang tadi seperti Pak Menteri katakan bahwa persiapan penjualan tiketing sudah cukup baik, tapi ada pertanyaan lebih mendetail adalah apa saja yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan rekan-rekan mitra-mitra untuk mempercepat proses penjualan tiket-tiket khususnya pada hari pertama dan hari kedua. Dan yang kedua adalah ada pertanyaan mungkin kapan patung Pak Jokowi akan dipasang? Mungkin pertanyaan kedua saya tidak bisa jawab. Ya, dan tentu belum pernah juga terinfo mengenai hal itu. Dan yang pasti yang pertama tadi, animo masyarakat kuncinya. Ini bukan karena siapa-siapa. Animo masyarakat yang harus kita apresiasi. Seperti sama ketika Asian Games. Yang membuat sold out itu ya tadi, bagaimana masyarakat mengapresiasi ada event sebesar ini. Dan ini membuktikan bahwa memang kita negara besar, negara yang siap melakukan event-event dunia. Dan animo masyarakat ini tadi sudah saya sampaikan, tentu Pak Gub, Pak Hadi, kami dari BUMN hanya mendorong, membuka networknya supaya mereka mudah untuk mendapatkan akses daripada tiketing itu. Untuk tentu kualifikasi ya kita akan terus dorong, dan saya rasa itulah kenapa tadi dari pihak Dorna juga menambahkan tambahan grandstand di hari balapan utamanya,
karena melihat animo masyarakat sendiri. Dan ini saya rasa tahun pertama ya. Jadi kalau tahun pertama ini dengan tiket yang sold out seperti ini sih baru tahap awal. Masih ada 9 tahun lagi. Dan mestinya ini akan menggulung jauh lebih besar. Ya, saya yakin di tahun kedua, tahun ke depan pasti nilai jumlah tiketing itu akan di atas 100.000. Tetapi tahun ini kita bertahap dulu karena memang kondisi daripada Omikron, tapi animo dari masyarakat yang harus kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ada pertanyaan dari kawan kita di Kompas, Pak Menteri. Apakah makna penting bagi MotoGP secara luas bagi Indonesia dalam konteks bagi bangsa Indonesia sendiri dan komitmen 10 tahun penyelenggaraan, apakah bagaimana komitmen pemerintah selama melihat 9 atau 10 tahun ke depan, Pak Menteri? Ya, tentu kita akan lihat bahwa Mandalika ini di Provinsi NTB, nanti Pak Gub silahkan tambahkan, ini memang 5 tujuan destinasi wisata yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dan ini tentu masing-masing destinasi punya keunikan. Nah, disitulah kenapa di Mandalika salah satu keunikannya ini menjadi yang namanya penyelenggaraan MotoGP. Berbeda dengan ada di provinsi lainnya. Dan tentu kalau kami dari Kementerian BUMN dan tentu dari pihak korporasi melihat kenapa juga MotoGP ada di Indonesia. Kita mesti lihat bahwa ekonomi kita ini terus tumbuh. Ya, sampai 2045 akan terus tumbuh. Apalagi generasi muda Indonesia ini sekarang sudah merupakan mayoritas penduduknya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan daripada tadi industri motor di Indonesia akan terus berkembang. Dan inilah menjadi win-win atau menang-menangan untuk kita dan pihak penyelenggara dari Dorna sendiri. Nah, karena itu kita sekarang terus mendorong juga yang namanya bersama Kementerian Investasi membuka investasi sebesar-besarnya dari luar negeri untuk pembukaan lapangan kerja, terutama untuk di industri otomotif. Dan kita juga melihat daripada perkembangan otomotif ini ke depan nanti ada 2. Ada yang tetap seperti hari ini, tapi ada yang juga EV battery. Nah, inilah kenapa juga kesempatan ini tidak kita main-mainkan juga. Yang terakhir juga kembali brand positioning. Indonesia saya rasa negara yang sangat besar dan punya merek besar. Tetapi selama ini promonya masih kurang. Nah, promo yang tercepat tidak lain ya tentu dengan event olahraga seperti ketika kita melakukan Asian Games, semua dunia tahu, oh ada Asian Games di Indonesia. Nah, sama juga dengan adanya MotoGP ini selama 10 tahun dengan total daripada siaran hampir mencakup 1/3 penduduk dunia, ini adalah hal promo yang luar biasa. Yang saya rasa secara rating juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin kita berikan waktu kepada Pak Gub yang memang ahlinya NTB. Silakan Pak Gub. Terima kasih Pak Menteri. Ini pertanyaan menurut kami sangat menggembirakan ya. Karena bagaimanapun secara tidak langsung Pak Jokowi dan Pak Menteri ingin mengajarkan kami bagaimana cara mempromosikan daerah secara lebih efektif. Selama ini kami mempromosikan daerah itu dengan biaya yang sangat mahal, tapi memang positioning maupun cakupannya atau jangkauannya sangat terbatas. Dengan MotoGP seperti ini, saya kira Mandalika dikenal di hampir seluruh dunia sekarang. Bahkan kemarin ketika ada acara di Qatar, nama Mandalika diucapkan oleh penyiar tidak kurang dari 30 kali. Jadi Mandalika menjadi global brand. Oleh karena itu Pak Erik, Pak Menteri, kami juga informasikan ini membuka akses atau positioning NTB dipertajam sebagai sportainment. Jadi destinasi yang memungkinkan event internasional olahraga dilakukan di sini. Bahkan kita dapat konfirmasi 24 sampai 26 Juni, kalau di Lombok ada MotoGP, di Pulau Sumbawanya akan ada MXGP untuk motocross-nya. Jadi betul-betul membuka cara baru kami mempromosikan daerah kami dan cara paling efektif mendatangkan pengunjung ke tempat kami. Gitu kira-kira Pak Menteri. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan mungkin sangat penting yang mungkin banyak ditanyakan juga oleh masyarakat adalah bagaimana protokol kesehatan yang akan diterapkan dengan adanya berbagai aktivitas selama acara kegiatan berlangsung, Pak Menteri. Kita persilakan Pak Hadi yang menjawab sesuai dengan tupoksinya. Silakan Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak Menteri. Untuk protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran nomor 9 tahun 2022 bahwa untuk PPLN
akan kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Kemarin ada melaksanakan travel bubble, namun untuk karantina sendiri sudah ada ketentuannya adalah selama 3 hari. Untuk kedatangan PPLN menggunakan 3 checkpoint, yaitu Jakarta, Bali, dan langsung ke Lombok. Sedangkan untuk penonton dari dalam negeri sendiri, PPDN, yang kita terapkan PPDN, mereka tentunya sebelum berangkat ke Lombok sudah harus memiliki 2 kali melaksanakan suntikan atau dosis 1 dan dosis 2. Ini berlaku kalau kita melakukan penerbangan dengan pesawat terbang menuju ke destinasi yang ditentukan. Tentunya hal ini yang akan kita gunakan, mereka datang ke Lombok sudah melaksanakan suntik vaksinasi 2 kali dan termasuk PCR dan dinyatakan negatif. Demikian juga untuk masyarakat lokal juga akan melakukan hal yang sama, yaitu sudah melaksanakan vaksinasi dosis 1 maupun dosis 2. Mereka yang akan bisa langsung menonton, karena kita sesuai dengan laporan terakhir bahwa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat itu yang paling sedikit, nomor 3 paling bawah. Sehingga hal inilah yang akan kita terapkan, tidak menyulitkan para penonton untuk bisa nonton di Mandalika. Semuanya sudah kita atur sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh BNPB. Demikian Pak Menteri. Terima kasih sekali Pak Hadi. Satu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan dari TV One adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses tiket-tiket yang masih tersedia, karena informasi bagi mereka, mungkin mereka ingin sangat seperti tadi Pak Menteri katakan, sangat antusias untuk mendapatkan tiket, dan bagaimana khususnya untuk warga lokal mendapatkan tiket. Mungkin Pak Doni bisa membantu menjawab. Terima kasih Pak. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, khusus untuk yang hari Minggu, tiketnya memang sudah sold out, tetapi masih ada 1.000 tiket, tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, untuk fansnya Maverick Vinales dan juga Marc Marquez. Ini kita sediakan 500-500. Tetapi untuk yang hari Jumat dan Sabtu, itu masih tersedia di seluruh channel penjualan yang bekerja sama dengan kita, terutama sekali bisa diakses ke tempat-tempat penjualan tiket, diantaranya ada tiket apa saja, tiket.com, Explorin, dan lain-lain. Dan juga perlu saya sampaikan mengenai hari Jumat dan Sabtu, ini memang sebagaimana MotoGP di seluruh dunia, ini yang hari pertama dan kedua ini adalah tahapan untuk melakukan kualifikasi dan tes. Ini umumnya memang penontonnya jauh berbeda dengan yang hari terakhir. Karena itu, jadi kalau teman-teman yang masih tersedia hanyalah yang di hari Jumat dan Sabtu. Khusus untuk Minggu memang sudah sold out. Makanya kita harapkan semakin cepat untuk membeli yang tersisa 1.000 yang masih tersisa di seluruh channel penjualan kita. Baik, terima kasih Bapak Doni. Mengingat waktu yang sudah cukup karena kesibukan Pak Menteri yang masih berlanjut, saya mengucapkan dan teman-teman dari media mengucapkan banyak terima kasih atas keterangan dan informasi yang diberikan oleh Pak Menteri BUMN, Pak Wamen, Pak Doni, Pak Hadi, dan Pak Gubernur. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya masalah tiket, karena kembali seperti Pak Menteri katakan tadi, antusias masyarakat sangat-sangat besar sekali, dan keinginan untuk menonton MotoGP pertama di Indonesia itu sangat besar, dan semoga kita doakan akan sukses, dan saya yakin pasti akan sukses juga insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirut, Pak Hadi, dan Pak Gubernur. Demikian press conference hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub, Pak Hadi, terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Sama-sama.